Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Aksara, kali ini masih di kandang sendiri. Yaitu kami akan berbagi cerita tentang tips breeding kambing, teman-teman. Jadi breeding itu artinya kita memelihara untuk kita peranaan. Kita akan membuat peranaan anak kambingnya, bukan fattening atau untuk penggemukan, teman-teman. Nah, ini nanti tujuannya untuk pabrik cempe atau anak kambing. Nah, jadi ini hukum wajib dalam breeding itu yaitu peranakan atau cempe betinanya itu wajib tetap di kandang kita, artinya tidak kita jual. Nah, apalagi kalau di Aksara ini baru tahap awal merintis ternak kambing perah. Jadi kami untuk anak kambing yang betina itu tetap akan kami pertahankan di kandang untuk nanti sampai tumbuh menjadi indukan yang siap menjadi perah, teman-teman. Nah, lalu untuk anak kambing yang jantan itu kita usahakan secepatnya kita lepas dari kandang di saat harga yang bagus, mungkin di usia 3-4 bulan atau nanti 7 bulan, teman-teman. Nah, tetapi itu semua tergantung dari manajemen kandang teman-teman masing-masing, teman-teman. Jadi ada juga yang anakan atau cempe jantan itu tetap dipelihara di kandang sampai besar nanti saat untuk kebutuhan Idul Adha atau kurban, atau sampai dewasa layak untuk akikah, teman-teman. Nah, jadi di kandang kami ini ceritanya memang cempe jantan Jawa Randu itu memang hasil cross dari jantan Anglo Nubian, sedangkan betinanya ini Jawa Randu atau ras lokal, teman-teman. Nah, kalau kami akan menjual cempe jantan atau anak kambing jantan, meskipun itu crossing dengan Anglo Nubian, itu tetap akan nanti di harga kambing pedaging. Jadi bukan kambing untuk pejantan ras perah, itu berbeda. Nah, tapi kalau kami menjual anak kambing betina itu sudah bukan betina pedaging, tapi untuk nantinya genetiknya sudah cukup untuk menjadi perah. Nah, tapi kami dalam membangun jantung peternakan itu kami tetap tidak akan mengeluarkan cempe atau anak kambing betina, teman-teman. Nah, terus ini juga kami akan sedikit bercerita tentang kenapa di cempe atau anak kambing ini diberikan semacam kalung ini, teman-teman. Di tiap cempe kami berikan kalung. Nah, bahkan di cempe yang di ujung sini itu juga kami berikan kalung, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, pemberian kalung ini ya sebenarnya percaya dan tidak percaya itu memang kalau di desa sini itu pemberian kalung diberikan saat setelah anak kambing ini melahirkan. Nah, kepercayaannya di sini itu nanti akan membantu anak kambing ini segera melihat puting indukannya, sehingga setelah dia itu bisa berdiri paling 1-2 jam setelah lahir, indukan ini akan cepat melihat untuk ke puting induknya. Sehingga kami juga mencoba kemarin setelah lahir segera kami berikan kalung. Dan kalung ini juga bahannya dari kain baju biasa, teman-teman. Jadi dari bahan baju itu disobek lalu dipelintir-pelintir untuk dijadikan kalung ke anak kambing. Nah, kalau itu sih masalah ini ya, cuman kita mengikuti bukan kepercayaan sih, tapi kayak udah tradisi di desa sini seperti itu, teman-teman. Nah, kalingnya juga cukup simpel. Nah, kemudian tips atau masukan dari sesepuh atau orang di sini itu memang mungkin teman-teman sudah cukup tahu kalau kotoran kambing yang pertama keluar itu kan warnanya agak kekuningan ya, teman-teman. Nah, itu kalau di sini nyebutnya awor. Nah, kalau ada awor seperti itu sebaiknya di bagian tempat keluar kotorannya itu dioles minyak jelantah. Itu tidak hanya sekali di awal saja,
tetapi tidak hanya sekali saat awor itu keluar saja, tetapi juga diberikan berkala. Tujuannya apa? Tujuannya agar lalat itu tidak hinggap di bagian tempat keluar kotoran. Nah, kalau lalat itu sudah di situ karena ada kotoran yang keluar berwarna kuning, itu bisa menimbulkan nanti penyakit potensi ke anak kambing atau cempenya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 tips dari pengalaman dari orang tua yang di sini, mbah-mbah, Pak D itu. Yang pertama, kalung untuk anak kambing yang seperti itu dari kain. Yang kedua, diolesi semacam minyak jelantah atau minyak goreng itu di bagian tempat keluarnya kotoran, di awal kotoran keluar, yaitu namanya awor kalau di sini. Nah, kemudian untuk kandang yang kami siapkan itu memang seperti baterai seperti ini. Nah, dan agar juga kandang ini aman, itu kami juga memberikan kalau kami nyebut mereknya itu pastak. Itu biasanya dipakai di pertanian, tapi alhamdulillah itu aman jika kena badan dari hewan ternak kita. Itu kita pemberian ke kandang maupun ke hewan ternak itu untuk kayak semacam pembersihan dari kutu atau yang bikin gatal itu loh, teman-teman. Nah, itu semua merupakan hal-hal teknis yang menjadi poin-poin dalam manajemen kandang ternak kambing khususnya. Nah, jadi kalau kami pribadi, karena kami masih di tahap awal, kami harus melepas cempe jantan karena kami belum akan menambah atau memperluas kandang sebelum modal yang kami keluarkan itu kembali dulu, teman-teman. Nah, kami kecepatan kami termasuk lambat, tapi kami ingin belajar sembari apa yang ada di kandang kami itu, insya Allah ternaknya selamat, induknya juga selamat, sehingga nanti di laktasi kedua dan berikutnya di kandang kami itu tetap bisa selamat semuanya, teman-teman. Kami tidak ingin terburu-buru segera menambah atau memperluas dari kandang yang ada di sini. Nah, lain halnya jika teman-teman memang memiliki kondisi manajemen yang berbeda, itu sah-sah saja, bahkan langsung mendatangkan indukan bahkan dari sanen atau silangan yang sapera atau jenis cross anglo yang lain, itu sah-sah saja karena keadaan finansial itu juga berbeda-beda. Bahkan pejantan yang seperti saya awal dibilang, itu anakan pejantan cempe jantan itu banyak juga yang dipelihara sampai nanti cukup umur untuk akikah maupun untuk Idul Adha, teman-teman. Nah, terus tips untuk breeding kambing ini terkait menghindari kematian ternak itu ada 2 subjek, yaitu indukan, yang kedua itu cempe. Itu seperti ini kalau cara kami. Yang pertama itu kita harus pengawasan ketat untuk cempe yang barusan lahir. Nah, itu kita bantu atau kita awasi saja, pastikan di maksimal 4 jam atau 5 jam pertama setelah lahir, cempe itu mendapatkan kolostrum atau susu pertama yang keluar dari induknya. Nah, itu kita pastikan cempe itu dapat, karena kolostrum itu merupakan antibodi untuk cempe. Jadi kalau cempe itu tidak mendapatkan itu, biasanya rentan dengan penyakit nantinya, teman-teman. Nah, kemudian untuk lahir itu kami memang tidak di kandang sini. Kami kemarin menyiapkan kotakan yang di ujung sini, teman-teman. Kalau sekarang sudah kami isi jerami. Nah, ini kemarin sebelum lahir kita taruh di sini induknya, sehingga indukan lebih leluasa untuk melahirkan, dan resiko kejepit atau ketindih indukan itu minim, teman-teman, bahkan tidak ada karena tempatnya lebih luas dibandingkan di kotakan seperti ini. Nah, sehingga setelah lahir itu pusar cempe itu kita kasih betadin. Kemudian kita pastikan ari-ari itu keluar dari induknya 1 atau 2 jam setelah lahir. Karena kalau sudah hari-hari itu keluar, itu insya Allah organ dalam dari induknya itu sehat, teman-teman. Nah, lain halnya akan jadi PR jika ari-ari itu tidak keluar pasca melahirkan, teman-teman. Lalu untuk memperkuat
stamina dari indukan setelah lahir, kami memberikan air gula kepada induknya. Kami berikan air gula, lalu kita amati, ternyata rata-rata memang semua cempe yang di sini itu 1-2 jam itu sudah langsung bisa berdiri dan nyusu sendiri ke induk masing-masing. Dan alhamdulillahnya dari 4 indukan itu masing-masing melahirkan 2 anak kambing, sehingga dari 4 indukan itu total ada 8 anak kambing teman-teman yang ada di kandang aksara ini. Nah, lalu 2 atau 3 hari bahkan sesaat setelah melahirkan atau selang berapa jam setelah melahirkan, itu saat yang tepat kita memberikan obat cacing kepada induknya agar susu yang diasup oleh anak kambing ini itu juga terserap teman-teman. Jadi cempenya juga nanti kena efek dari pemberian obat cacing lewat induknya. Nah, obat cacing pun pemberian juga teman-teman juga sudah tahu, ada lewat suntik, ada lewat oral atau diminum, dan yang diminum pun ada pil, ada kapsul atau cair, itu juga ada. Nah, kami kemarin memberikan yang cair langsung ke lewat mulut induknya teman-teman di hari kedua setelah melahirkan kalau kami. Tapi kalau beberapa jam setelah melahirkan itu juga boleh teman-teman. Nah, kemudian pastikan kedua puting dari induknya itu mengeluarkan susu, artinya tidak ada yang bumpet atau tidak keluar susu. Nah, kalau ada yang tidak keluar susu, segera kita bantu, karena biasanya itu ada kolostrum yang sedikit membeku, sehingga perlu kita saya juga pernah membuat video sebelumnya tentang mengatasi kambing susu kambing, puting susu kambing yang tidak keluar susunya sehingga menyebabkan membengkak setelah melahirkan. Jadi pembengkakan itu justru setelah indukan itu melahirkan. Nah, dengan cara itu kedua cempe, dan kebetulan ini 2 cempe, itu tidak berebut nyusu dari 1 puting. Artinya pertumbuhan kedua cempe ini cukup seimbang, tidak ada yang kerdil salah satunya karena berebut dari 1 puting induknya teman-teman. Jadi judul yang kami sampaikan ini sebenarnya pondasi untuk breeding. Jadi mohon maaf jika teman-teman yang menonton video ini, artinya kami memang hadir dengan kandang yang sangat sederhana seperti ini. Jumlahnya pun juga tidak banyak, karena kami ingin mencoba mempraktekkan sesuai kemampuan kami, karena kami kapasitasnya baru awal. Kami kandangnya memang ada 18 kotakan dengan 1 pejantan, sedangkan yang lain itu betina dan peranakannya. Dari situ kami nantinya agar tidak kaget saat mengalami perluasan lahan dan sebagainya. Nah, jika tingkat mortality atau survival atau cempe itu hidup dominan lebih dari 90%, insya Allah nanti untuk perbanyakan induk maupun proses kelahiran selanjutnya kita semua sudah cukup bisa menanganinya. Tentunya itu semua juga tidak lepas dari doa kita juga teman-teman, karena yang namanya nyawa itu kita hanya bisa sekedar berusaha. Nah, terkait kandang kita juga sudah mengoptimalkan dengan, karena kandang ini posisinya tidak ada tembok di luar, kami setengah atau bahkan 3/4 dari tinggi kandang ke bawah ini full kayu, jadi tidak terlalu ada rongga seperti yang di bagian seperempat yang atas teman-teman. Jadi ini full kayu, tujuannya agar anak kambing juga tidak mengalami terlalu dingin. Dan di sore hari kami biasa bakar-bakar sisa rumput di ujung-ujung kandang ini, tujuannya agar mengusir lalat yang mengganggu pertumbuhan dari indukan maupun anak kambing. Nah, semoga liputan ini bermanfaat tentang tips breeding kambing, khususnya agar kita bisa membuat atau bikin pabrik cempe teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.